Sang kameramen pun merasa jika situasi yang dialami saat ini sangatlah buruk. Puluhan monster semut yang ganas menyerangnya tanpa henti. Dia bahkan merasa menyesal dan tak percaya jika hari ini adalah hari di mana dia terakhir mengobrol dengan ayahnya. Seharusnya dia menghabiskan waktu dengan keluarganya lebih banyak lagi, jika tahu akhir hidupnya sudah dekat seperti ini. Dia pun membayangkan sosok ayahnya sambil terpejam menerima serangan mematikan dari sang monster semut-semut di depannya. Tertusuklah beberapa monster semut yang akan menyerangnya oleh pedang besar milik kesatria bayangan. Di kantor pemberitaan yang menyiarkan live pertarungan para hunter berada, salah satu penanggung jawab merasa sangat gelisah setelah mengetahui semua hunter yang es Korea bisa dikalahkan oleh satu monster semut saja saat ini. Bahkan saat ini anak buahnya mendapatkan ratusan telepon dari customer yang sedang menonton siaran langsung. Karena tiba-tiba siaran langsung terputus dan mereka menjadi tak bisa mengetahui kondisi terkini di Raid Pulau Jeju. Tentu sang penanggung jawab itu merasa sangat dilema, karena mana mungkin bagi mereka menyiarkan siaran langsung dan membiarkan semua orang mengetahui para hunter yang esnya dibantai oleh para monster-monster yang ada di sana. Lalu sang anak buah melihat siaran langsung itu dan melihat sosok bayangan misterius. Awalnya mereka menganggap jika mungkin saja itu cuma hantu yang ada di gua tersebut. Namun setelah mereka melihat lebih baik siaran langsung yang direkam oleh kameramen dalam Raid Pulau Jeju tersebut, sontak membuat mereka tak percaya dan sangat terkejut. Akhirnya sang penanggung jawab pun meminta semua anak buahnya untuk bersiap-siap dan menyiarkan kembali siaran langsung yang tentu akan menggemparkan seluruh warga Korea. Tentu di sini para anak buahnya mengingatkannya jika setelah menghentikan sekali siaran langsung, maka setelah ini mereka tak boleh menghentikannya lagi. Karena hal itu akan membuat citra perusahaan menjadi sangat buruk dan tersebar luas di seluruh Korea. Namun dengan sangat teguh, sang penanggung jawab sangat yakin jika keputusannya tidaklah salah saat ini. Dia menggantungkan takdir seluruh manusia yang ada di Korea pada satu sosok yang tiba-tiba muncul di Raid Pulau Jeju tersebut. Dengan bayangan hitam di sisi kiri dan kanannya, dia pun mengenali sosok yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Dia adalah Hunter Sun Jinwoo yang tiba dengan pasukan Shadow-nya. Kembali di Raid Pulau Jeju yang terlihat jika Hunter yang ke-10 Sun Jinwoo telah tiba di tempat itu, dengan cara yang masih belum bisa diketahui oleh orang lain. Ratusan pasukan Sun Jinwoo pun sudah standby di belakangnya, dan mereka hanya menunggu aba-aba perintah dari sang Shadow Monarch Sun Jinwoo. Saat para monster semut mulai menyerbu kembali, nampaklah Sun Jinwoo sudah bersiap dengan kedua dagger tajamnya. Tak memerlukan waktu yang lama karena Jinwoo pun mulai bergerak dengan secepat kilat dan menebas semua musuh hingga terpenggal para monster-monster tersebut. Di saat Jinwoo masih berburu XP dari para monster semut-semut itu, nampak jika Tas pun melindungi semua hunter yang terluka dengan skill barrier-nya yang sangat kuat. Master Ma sampai kebingungan serta heran dengan apa yang sudah terjadi, dan siapakah saat ini yang sedang bertarung dengan sangat hebatnya itu. Akhirnya Baekhyun pun bisa bernafas dengan lega dan berkata pada Master Ma, jika mereka saat ini tak perlu khawatir lagi, karena sang pahlawan telah tiba untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di tempat ini. Tak mau kalah dengan tuannya yang sedang bersenang-senang memburu XP, Igris pun dengan cepat membunuh para monster-monster semut yang ada di depannya. Dengan pedang besarnya, dia pun bisa membelah 3-4 semut sekaligus hanya dengan satu tebasan saja. Melihat hal itu, semua panglima kepercayaan Jinwoo pun ikut bergerak dan berburu XP bersama-sama. Tak ingin berlama-lama, Sun Jinwoo pun ingin mempersingkat waktu pembersihan ini. Maka, bangkitlah. Bangunlah semua monster-monster semut yang ganas itu setelah menjadi mayat di tangan Sun Jinwoo. Sang kameramen yang menyaksikan hal tersebut merasakan kengerian dari skill yang dikeluarkan oleh Sun Jinwoo. Karena monster-monster yang hampir membunuh mereka semua bisa dibangkitkan dan menjadi bawaan dari Hunter Sun Jinwoo saat ini. Terdengar suara dari atasannya yang meminta kejelasan keadaan yang terjadi sekarang di sana pada sang kameramen. Dia diminta untuk menyiarkan siaran langsung lagi secara live. Awalnya sang kameramen juga tak tahu dengan apa yang sedang terjadi saat ini di tempat itu. Namun mengingat bantuan besar dari Sun Jinwoo sudah didapatkan saat ini, membuat sang kameramen sadar jika hal ini harus segera diberitahukan ke seluruh rakyat Korea. Dan saat siaran disiarkan kembali secara live, atasannya pun sangat terkejut karena melihat para semut-semut yang sedang bertarung satu sama lain. Jinwoo pun dengan cepat meminta pada semua hunter yang es Korea berkumpul dan mendekatinya. Dengan mempersingkat waktu, Jinwoo pun memberikan potion yang dia beli di fitur shop system. Dia berkata jika akan menjelaskannya nanti pada semua hunter yang es yang ada di sana, karena Jinwoo beranggapan saat ini kesembuhan para hunter tersebutlah yang lebih penting. Setelah meminum potion tersebut, semua hunter yang es yang terluka sebelumnya menjadi tertegun dan sangat terkejut, karena luka-luka fatal yang mereka alami pulih seketika dengan sangat cepat. Namun sayangnya di sini adalah Hunter Cha tak dapat disembuhkan oleh ramuan tersebut, karena memang saat ini Hunter Cha sedang dalam kondisi sekarat. Jinwoo meminta semua hunter tersebut keluar dari tempat ini, karena semua sudah bisa diatasi oleh Sun Jinwoo seorang.
Lalu tiba-tiba Jinwoo merasakan hawa sihir yang sangat kuat dan sangat pekat dari luar yang mendekatinya. Di luar sana tidak ada sang raja. Hal itulah yang terdengar dari sang monster mengerikan itu. Lalu dilanjutkan kembali kalimat dari sang monster itu. Dia bukanlah sang raja, karena dengan mudahnya tewas dengan satu serangan dariku. Dengan aura yang sangat mengerikan, sang monster itu mendekati Sung Jinwoo dan bertanya, apakah tak ada sang raja di tempat ini? Dalam hati Baekhyun pun sangat terkejut karena jika sang monster mengerikan itu sudah kembali ke tempat ini, maka tentu bisa diartikan jika monster itu sudah membunuh Goto Ryuji yang terkenal adalah hunter terkuat di Jepang. Setelah menyerahkan hunter pada Master Ma, Jinwoo pun mendekati sang monster semut dengan aura yang sama-sama meluap-luap dari dalam tubuh mereka. Jinwoo cukup terkesan dengan serangga yang dapat berbicara bahasa manusia di depannya saat ini. Benturan aura energi sihir dari dua entitas yang sangat kuat pun terjadi di tempat itu. Dengan saling beradu aura sihir yang begitu kuat di tempat itu, membuat sang semut merasakan hawa yang sangat berbahaya terpancar dari Sung Jinwoo. Tak mau kalah dengan aura yang dikeluarkan oleh Sung Jinwoo, sang monster semut itu pun mengeluarkan aura yang sangat kuat serupa dengan Sung Jinwoo. Dengan senyumannya nampak pada wajah Sung Jinwoo, menandakan Jinwoo sangat senang karena akhirnya dia akan mendapatkan sedikit tantangan. 5 menit sebelum kejadian itu terjadi, terlihat hujan pun turun di Korea. Rona Juhye dan Tuan Kim pun melihat livestream pertarungan di Raid Pulau Jeju melalui handphonenya. Namun livestream tersebut saat ini sedang terhenti karena suatu alasan teknis. Tak hanya Tuan Kim dan Rona Juhye, bahkan semua orang saat ini merasa kesal karena siaran langsung tersebut bisa terhenti di tengah jalan. Mereka penasaran dengan monster semut apa yang sebelumnya muncul di tempat raid tersebut. Lalu diinformasikan jika pembawa berita mendapatkan informasi yang sudah valid jika Hunter rank S Byung-gu saat ini sudah gugur dalam misi. Dan disampaikan pula saat ini mereka tak bisa mengonfirmasi kabar hunter yang lainnya apakah saat ini mereka selamat atau tidak. Tentu semua orang yang menyaksikan merasa khawatir sekali dengan kabar yang disampaikan. Mereka tak bisa mengetahui kondisi para hunter tersebut saat ini. Apakah nasib mereka bisa terselamatkan atau malah gugur di medan perang. Namun di saat keadaan menjadi sangat tidak menguntungkan, para pembawa berita mengabarkan jika muncul seorang hunter lainnya yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Para hunter lainnya yang mengetahui siapa orang yang dimaksud pun sangat terkejut, karena mengapa tiba-tiba hunter yang tak ikut serta di awal bisa muncul dengan ajaib di medan pertempuran seperti itu. Lalu di situasi di mana saat Ketua Asosiasi Jepang dan Reiji Sugimoto mendengarkan percakapan terakhir Goto Ryuji dengan sang monster semut, hanya sepersekian detik saja Goto Ryuji dapat dibunuh dengan mudah oleh sang monster. Tentu hal itu menandakan jika monster semut itu bukanlah monster biasa. Bahkan dia bisa berbicara layaknya manusia normal. Dia pun bertanya kembali keadaan terkini pada Reiji Sugimoto. Dan Reiji pun menyampaikan jika sang monster semut tersebut saat ini muncul kembali di tempat sang ratu. Tentu hal itu membuat Ketua Asosiasi Jepang Shigeo menjadi panik setelah mengetahui jika mungkin para hunter Korea saat ini masih hidup di sana. Dan hal itu dibenarkan oleh Reiji jika semua hunter Korea masihlah hidup di sana. Lalu dia juga menambahkan informasi jika ada dua kekuatan yang sangat besar dan setara muncul di radar saat ini. Akhirnya semua orang pun kembali lagi menyaksikan siaran langsung yang sudah kembali tersambung. Bahkan saat ini di rumah Sung Jinwoo, ibunya kebingungan dengan cara menghidupkan televisi karena dia ingin melihat live stream tersebut. Namun Jin A yang mengetahui hal itu tentu tak ingin membuat ibunya khawatir karena melihat kakaknya berada di tempat seberbahaya itu. Dia pun berusaha mengalihkan perhatian sang ibu supaya tak dapat melihat live stream tersebut. Euforia yang sangat-sangat menggembirakan dirasakan semua orang termasuk Ketua Asosiasi Hunter Korea yaitu Go Gun-hee. Karena dengan adanya Sung Jinwoo yang hadir di medan pertempuran, tentu keadaan saat ini akan berubah sangat drastis. Kembali lagi ke medan pertempuran yang dimana Sung Jinwoo bertatap muka dengan sang monster semut mengerikan itu. Tanpa pikir panjang lagi, sang monster bergerak maju dan memberi pukulan penuh tenaga ke arah wajah Sung Jinwoo. Di sini Jinwoo tak bergerak sedikit pun dan menerima serangan itu dengan telak. Karena sangat kuat sampai-sampai membuat tanah yang Jinwoo pijak menjadi hancur berkeping-keping. Area sekitar pun hancur karena kekuatan pukulan sang monster yang berada di luar akal sehat. Ketua Choi Jong-in dan Baekhyun pun sama-sama setuju jika kekuatan sihir sang monster dan Sung Jinwoo sangatlah luar biasa gila. Namun di sini mereka heran mengapa Sung Jinwoo tak bergerak dan malah menerima dengan telak serangan tersebut. Sang semut yang melihat Sung Jinwoo tak dapat menghindari serangan darinya pun merasa jika manusia di depannya saat ini juga lemah. Tapi semua dibuat terkejut, bahkan Ketua Choi dan Baekhyun pun ikut terkejut. Karena mereka semua saat ini melihat Sung Jinwoo tetap berdiri teguh dan tak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Meski sebelumnya sudah mendapatkan pukulan telak seperti itu.
Meski Jinwoo meludahkan sedikit darah, namun saat ini adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk membalas pukulan tersebut. Dia mengeluarkan skill Dominator Touch-nya pada sang monster semut. Dengan skill itu, sang monster pun dipaksa olehnya untuk berlutut. Tak berhenti di sana karena Sung Jinwoo sudah mengepalkan tangannya serta mengalirkan seluruh energi sihirnya pada pukulan tersebut. Dengan sekali hantaman dari Sung Jinwoo, bam! Melesatlah sang monster semut yang tak bisa menahan pukulan dahsyat dari Sung Jinwoo. Tentu hal itu membuat semua orang terkejut di sana, karena bagaimana bisa monster yang sangat kuat itu bisa terlihat lemah di depan Sung Jinwoo. Bahkan Master Ma saat ini sampai bertanya pada Baekhyun dan Choi Jong-in untuk meyakinkan, apa mereka benar-benar yakin jika Sung Jinwoo adalah hunter bertipe penyihir. Namun pemikiran mereka awalnya sama dengan Master Ma, karena mereka tak percaya dengan hal tersebut sebelumnya. Sang monster semut pun kembali bangkit dan berusaha menyerang. Di sini Sung Jinwoo merasa jika sang monster sangatlah tangguh dan hal itu mungkin dikarenakan cangkang kulitnya yang mirip seperti baju zirah. Merasa jika hal itu cukup merepotkan, Jinwoo pun kembali mengepalkan tangannya dan mencoba beradu pukulan lagi dengan sang monster. Seakan-akan mereka berdua sedang mencari jawaban dari siapakah di antara mereka berdua yang memiliki fisik yang lebih kuat. Layaknya seorang lelaki sejati, mereka berdua saling jual beli serangan dengan seimbang. Pukulan pada wajah, pinggul, lengan, perut, dan lain sebagainya pun dilakukan. Tekanan dari pertarungan Sung Jinwoo dan sang monster sangatlah kuat. Bahkan sampai-sampai hunter rank A seperti sang kameramen pun hampir tak dapat menahannya dan pingsan. Di dalam hati sang monster dia mulai merasa kewalahan karena saat ini dia kalah beradu kekuatan fisik dengan manusia di depannya. Dia pun penasaran dengan siapakah sebenarnya dia saat ini bertarung. Mengapa manusia yang ada di depannya sangatlah kuat. Sung Jinwoo dan monster semut itu terlihat sama-sama mulai serius saat ini. Saat pukulan mereka saling beradu, nampak jika saat ini kekuatan kedua sosok kuat itu sama-sama seimbang. Jinwoo dan monster itu pun sedikit menjaga jarak. Karena benturan yang begitu hebat, membuat mereka harus lebih waspada terhadap lawannya. Dalam hati sang monster semut berpikir, jika musuhnya kali ini sangatlah berbahaya dan berbeda dari manusia yang dia lawan sebelum-sebelumnya. Bagaimana tidak berbahaya? Karena saat ini Sung Jinwoo bisa menghancurkan kulit keras dari sang monster itu, yang padahal dia awalnya sangat yakin dengan kekuatan pertahanan dari kulit kerasnya itu. Belum selesai dia memikirkan rasa herannya terhadap Sung Jinwoo. Tiba-tiba, Sung Jinwoo sudah berada di depan mukanya dan bersiap memberikan pukulan dahsyatnya kembali. Sang monster pun terkena pukulan dari Sung Jinwoo dengan sangat telak. Tak ingin menyerah dengan keadaan, monster itu pun mengeluarkan lidahnya yang sudah terlumuri oleh racun. Dia pun berusaha melukai Sung Jinwoo dengan racun yang sangat mematikan tersebut. Tergoreslah Sung Jinwoo oleh lidah beracun sang monster tepat di pipinya. Mereka berdua sedikit menjaga jarak dan terlihat racun mulai menyebar di tubuh Sung Jinwoo. Sang monster sangat percaya diri dengan racun yang dia miliki. Skill beracun itu didapatkan oleh sang monster dari siput yang sangat beracun. Itu adalah salah satu racun paling mematikan di alam liar. Tentu dengan sedikit modifikasi dan kekuatan sihir racun itu menjadi lebih efektif daripada racun apapun di dunia ini. Dengan sangat percaya diri sang monster mendekati Sung Jinwoo yang terlihat sedang kewalahan di depannya. Dia mengatakan pada Sung Jinwoo jika dia turut prihatin dengan keadaannya saat ini yang akan tewas di tangannya. Cakar tajam miliknya pun sudah diarahkan tepat pada leher Sung Jinwoo kali ini. Di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh tim Jepang untuk berkumpul, nampak Kanae sedang berdiskusi dengan Minoru yang sangat ketakutan saat ini. Dia menyampaikan jika monster tersebut bukanlah monster yang bisa dihadapi manusia. Bahkan sekelas Goto Ryuji bisa tewas dengan mudah di tangannya. Singkatnya mereka bertiga pun pergi dari tempat itu. Kembali ke pertarungan Sung Jinwoo yang hampir terpenggal kepalanya oleh cakar tajam dari monster semut tersebut. Dengan tenang Sung Jinwoo pun menangkap tangan sang monster. Tentu hal itu membuat sang monster sangat terkejut karena bagaimana bisa manusia yang sudah terkena racun mematikan bisa menghentikan serangan mematikan darinya. Belum sempat bereaksi, sang monster pun sudah dihantam kembali oleh Sung Jinwoo. Dengan pukulan dahsyat dari Sung Jinwoo membuat sang monster terpental sangat jauh. Nampak jika racun yang ada di tubuh Sung Jinwoo sudah dinetralisir dengan skill milik Sung Jinwoo. Saat ini Jinwoo bisa merasakan emosi melalui ekspresi dari sang monster. Jika dia sekarang benar-benar sangat gelisah dan berbanding terbalik dengan saat pertama kali monster itu muncul. Jinwoo tak boleh membuang-buang waktu lagi, karena saat ini wanita cantik di belakangnya sedang sekarat dan membutuhkan pertolongannya. Dengan sangat cepat, Jinwoo pun melompat mendekati sang monster dan dia berencana menyelesaikan ini dengan cepat. Namun meski gerakan Sung Jinwoo sangat cepat, sang monster pun tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ternyata dia saat ini menggunakan sayapnya untuk terbang. Saat berada di udara, berbagai strategi difikirkan oleh sang monster. Karena dari awal beradu otot dia kalah dengan Sung Jinwoo. Racun yang sangat mematikan pun juga tak berdampak apapun pada manusia di depannya.
Maka dia memiliki rencana dengan mengerahkan semua kekuatannya dan memodifikasi tubuhnya untuk menjadi lebih ringan. Dia akan menyalurkan seluruh kekuatannya pada status agility atau kelincahan. Beranggapan jika sang monster sudah mulai serius, Jinwoo pun juga mengeluarkan kedua dagger tajam barunya. Dengan kecepatan luar biasanya, sang monster ingin menancapkan cakar tajamnya pada tubuh Sung Jinwoo. Namun di sini Sung Jinwoo malah bertambah cepat dan dengan mudahnya menghindari serangan tersebut. Bukan hanya menghindari, bahkan dagger tajam milik Sung Jinwoo pun sudah mengincar leher dari sang monster. Beruntungnya dagger tersebut masih bisa ditahan oleh cakar tajam miliknya. Pertarungan super cepat pun terjadi di tempat itu. Bagaikan kilat yang menyambar-nyambar, mereka berdua pun bertarung dengan sangat cepatnya. Sang monster sangat panik karena bukan hanya Sung Jinwoo menyamai kecepatan miliknya, namun perlahan-lahan musuhnya kali ini bisa lebih cepat lagi daripada dengannya. Dia sangat keheranan dengan bagaimana hal ini bisa terjadi. Dalam hati Sung Jinwoo merasa jika sang monster sangatlah tangguh, bahkan bisa sekelas dengan Raja Iblis Baran. Namun yang berbeda saat ini adalah Sung Jinwoo memiliki senjata yang sangat bagus. Apalagi jika Jinwoo dapat mengalahkan musuh sekuat itu, tentu dia akan menjadi lebih kuat lagi setelah naik level. Dan terlihat sekali jika kulit luarnya yang sangat keras saat ini sudah rusak dan mulai hancur. Maka Sung Jinwoo sepertinya bisa mengakhiri pertarungan ini. Puluhan tebasan dilakukan oleh Sung Jinwoo. Setelah tebasan itu, Sung Jinwoo kembali mengeluarkan skill critical hit. Saat skill itu telak mengenai musuhnya, ternyata skill miliknya naik tingkat dan terupgrade ke tingkat maksimal, menjadi critical change. Mengetahui musuhnya saat ini sangatlah kuat, sang monster pun berusaha kabur dari lane. Namun Jinwoo yang merespon jika sang monster ingin meninggalkan lane. Dia pun bergerak lebih cepat layaknya malaikat pencabut nyawa sambil mengeluarkan skill critical change-nya berkali-kali. Tangan sang monster serta beberapa bagian tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Dalam hati sang monster sampai bertanya-tanya, apakah dirinya, sosok sempurna dalam rantai makanan, akan kalah dari manusia ini. Dengan insting bertahan hidupnya, pertarungan 1 lawan 1 itu dirubahnya menjadi pertarungan kelompok. Dia memberikan sinyal pada monster semut lainnya untuk membantu. Ribuan semut pun datang dan menyerang Sung Jinwoo. Dengan senyum tipisnya, Sung Jinwoo pun berkata jika kau melakukan pilihan yang salah, monster brengsek. Keluarlah. Ratusan shadow milik Jinwoo pun keluar dari balik bayang-bayang Sung Jinwoo. Igris, Iron, Tank pun keluar dan sudah bersiap untuk membantu sang Shadow Monarch. Pertarungan Baiwan itu seketika menjadi perang dari 2 kelompok besar. Tentu 2 kelompok besar ini terlihat mulai tak seimbang, karena di sini malah terlihat seperti pembantaian besar-besaran. Igris unjuk kebolehan, dengan pedang besarnya dia menebas semua semut-semut itu dengan sangat mudahnya. Hampir semua panglima kepercayaan Sung Jinwoo unjuk kebolehan di depan sang Shadow Monarch. Dengan tatapan mengerikan, Sung Jinwoo memerintahkan penyihir terkuatnya untuk membumi hanguskan semua semut-semut ini. Namun dia juga mengingatkan jika saja tas mengenai dan melukai sedikit saja manusia, maka dia tak akan disummon lagi selamanya. Dengan tampang meyakinkan, Tas pun mengerti perintah dari tuannya itu. Berubahlah Tas menjadi raksasa dengan salah satu skill buff miliknya. Lalu dilanjutkan kembali dengan skill api yang keluar dari mulut naga miliknya. Semburan api yang sangat kuat dan besar menerjang para semut-semut itu, dan saking besar dan kuatnya semburan itu, sampai-sampai keluar menembus gunung tersebut. Lim Taegyu dan Master Ma sangat terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Hunter Sung Jinwoo, karena Sung Jinwoo bisa mensummon makhluk kuat seperti mereka itu dan berjumlah ratusan makhluk. Bahkan dalam hati Master Ma berpikir, jika dibandingkan dengan Hunter Sung Jinwoo yang mensummon para warriornya, ini lebih cocok jika disebut dengan Raja Iblis yang datang ke bumi. Sang monster semut pun hanya terpaku melihat kejadian yang tak bisa dia percaya saat ini. Karena saat dia lahir di awal, dirinya sudah ditakdirkan menjadi yang terkuat. Dia lebih kuat daripada siapapun. Dia sudah menjadi puncak rantai makanan. Perkembangan tanpa batas itulah kemampuannya. Dia mengaku jika dirinya adalah sang monark. Namun dari balik bayang-bayang api, muncullah sosok Sung Jinwoo, sang monark sesungguhnya. Naluri bertahan hidupnya pun menguasai dirinya. Jika saat ini jalan terbaik baginya adalah lari dari bahaya yang sudah mendekatinya. Sang monster sangat yakin jika dia tak melarikan diri, maka ajal akan menjemputnya saat ini. Dengan cepat sang monster menggunakan skill healing milik Hunter Byunggu, dan Jinwoo pun menyadari hal tersebut. Baru pertama kali ini Jinwoo melihat seekor monster yang bisa menyerap skill milik orang lain setelah mengkonsumsinya. Tanpa pikir panjang, sang monster pun melesat pergi terbang menjauhi Sung Jinwoo. Namun saat dia sudah yakin dapat membuat jarak yang cukup lebar dengan Sung Jinwoo, aura yang menyerupai tangan besar menghimpitnya dari udara ke tanah. Skill Dominator Touch pun dikeluarkan oleh Sung Jinwoo. Saat tersungkur di tanah, Sung Jinwoo pun ingin menebas kepala dari sang monster tersebut.
Meski sempat ingin melarikan diri kembali, namun Sung Jinwoo tak ingin pertarungan ini menjadi lebih lama lagi. Akhirnya Sung Jinwoo pun mengeluarkan skill critical change berkali-kali, dan hal tersebut membuat notifikasi muncul. Kau telah mengalahkan musuhmu, dan saat ini kau telah naik level. Baekhyun memanggil Sung Jinwoo dan memberitahukan jika Hunter Cha berada dalam kondisi kritis saat ini. Sung Jinwoo cukup kesal karena dia menghabiskan banyak waktu saat melawan monster semut sebelumnya. Dia harus segera menemukan seseorang healer. Namun skill exchange-nya masih tak bisa digunakan saat ini karena cooldown. Dan jika dia memaksakan membawa Hunter Cha terbang bersama Kaisel, itu juga akan percuma karena Hunter Cha akan tewas di perjalanan. Jinwoo pun sempat berpikir akan membawa Hunter bertipe healer dari Jepang yang telah tewas. Namun satu cara paling efektif terfikirkan olehnya saat ini. Dia meminta sang kameramen untuk mematikan kameranya sejenak. Dengan nada sedikit mengancam, Jinwoo pun memintanya dengan baik-baik, jika tidak, dia akan menghancurkan kamera tersebut. Semua orang sempat bingung mengapa kamera harus dimatikan saat itu. Lalu Jinwoo memerintahkan para bayangannya untuk mencari mayat dari Hunter Byung-gu yang telah tewas. Baekhyun pun merasa ada yang janggal dan dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan oleh Sung Jinwoo. Saat mayat Byung-gu ditemukan, Jinwoo pun sempat ragu jika skill ekstraksinya akan berhasil mengingat kepalanya sudah hilang dimangsa oleh sang semut. Baekhyun ingin memastikan apa yang akan dilakukan oleh Hunter Sung Jinwoo. Tak ingin menjawab karena ini cara satu-satunya untuk menyelamatkan Hunter Cha, maka Sung Jinwoo pun berkata, "Bangkitlah." Aura gelap berkumpul namun skill milik Sung Jinwoo pun terbatalkan. Sekali lagi Jinwoo berkata, "Bangkitlah." Dan kembali lagi skillnya terbatalkan. Sepertinya Hunter Byung-gu tak ingin jika jiwanya dipermainkan. Seakan-akan Byung-gu memberitahu Sung Jinwoo jika tindakan itu salah, dan seperti layaknya tindakan seorang iblis. Namun mengingat Jinwoo ingin menyelamatkan Hunter Cha, maka Jinwoo pun bertaruh pada kesempatan terakhirnya. Bangkitlah. Aura yang sangat gelap berkumpul ke dalam tubuh Hunter Byung-gu, dan akhirnya terjawablah sudah kepenasaran Baekhyun dengan apa yang dilakukan Hunter Sung Jinwoo. Dia mengetahui saat ini jika kekuatan Sung Jinwoo adalah kekuatan untuk memiliki hak atas orang yang sudah mati. Kekuatan yang sangat mengerikan, hak terhadap seseorang yang sudah mati. Master Ma dan Choi Jung-in pun menerka-nerka apa memang benar jika kekuatan Sung Jinwoo adalah hak terhadap orang yang sudah mati. Dan apakah mungkin jika Sung Jinwoo bisa menggunakan skill dari orang yang sudah dia hidupkan? Tentu mereka berdua setuju jika Sung Jinwoo bukanlah summoner biasa. Tanpa perintah dari sang monark, Shadow Byung-gu pun bergerak otomatis ke arah Hunter Cha. Dia langsung menyembuhkan Hunter Cha dengan skill healingnya. Baekhyun yang melihat hal tersebut menjadi sangat terharu karena adiknya itu dengan sigap menyembuhkan Hunter Cha. Sung Jinwoo pun juga berkata serta memuji Hunter Byung-gu. Jika dia tahu Hunter Byung-gu adalah orang yang sangat baik semasa hidupnya. Karena bahkan Jinwoo belum memberikan perintah apapun, namun dia sudah bergerak sendiri untuk menyelamatkan Hunter Cha. Dengan menahan tangisnya, Baekhyun pun meminta pada Sung Jinwoo untuk tak menyalahgunakan kekuatan Hunter Byung-gu. Jinwoo pun setuju dengan hal tersebut. Dalam hati sang kameramen, dia saat ini merasa sangat takjub karena kekuatan untuk membangkitkan orang mati itu sangatlah luar biasa. Maka dari itu, dia pun saat ini tahu mengapa Sung Jinwoo memerintahkannya untuk mematikan kamera sebelumnya. Karena memang kekuatan seperti itu tidaklah pantas diketahui oleh semua orang. Choi Jung-in berpikiran yang sama dengan yang lain. Jika kemungkinan semakin ganas pertarungannya, maka akan semakin kuat pula kekuatan yang akan dia dapatkan nantinya. Dia sampai-sampai tak berani untuk membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Sung Jinwoo yang sebenarnya. Baekhyun berkata pada Sung Jinwoo jika dia sangat yakin Jinwoo akan melakukan hal-hal hebat di masa mendatang. Dan tentu Byung-gu bisa membantumu di masa yang akan datang. Namun jika boleh menyarankan, Byung-gu tak suka dengan kekerasan. Sebisa mungkin jangan kau perintahkan dia untuk bertarung. Sambil menepis tangan Baekhyun di pundaknya, Jinwoo berkata jika Baekhyun sudah menyentuh pundaknya 2 kali. Sambil tersenyum ramah, Sung Jinwoo pun berkata, namun perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah kau tak memerintahku, melainkan saat ini kau meminta bantuanku dengan tulus. Sung Jinwoo mendekati Hunter Byung-gu yang sudah menjadi shadow-nya dan melakukan cancel summon. Sebelum menghilang, Byung-gu pun sempat tersenyum pada senyumnya Baekhyun. Ucapan terima kasih pun diucapkan dengan sangat tulus oleh Baekhyun pada Sung Jinwoo. Di luar nampak helikopter penjemput telah tiba dan terlihat semua hunter sudah keluar. Jinwoo berkata pada Baekhyun untuk pergi terlebih dahulu karena ada urusan yang harus Jinwoo lakukan saat ini. Baekhyun pun mengerti dengan apa yang diminta oleh Sung Jinwoo jika sepertinya raid kali ini belumlah selesai karena masih banyak ribuan semut-semut yang berterbangan di langit saat ini.
Jinwoo berkata jika tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Sambil Jinwoo mensummon Kaisel, dia berkata akan membereskan jalan untuk mereka semua. Dengan sangat cepat, Jinwoo pun terbang ke angkasa untuk membersihkan para sisa-sisa monster yang ada. Di laut nampak sebuah kapal yang dinaiki oleh para hunter yang es dari Jepang. Minoru menceritakan kengerian yang dialami saat Goto dibantai oleh monster semut yang sangat mengerikan itu. Dia sangat yakin jika raid ini sudah gagal dan tak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkan monster tersebut. Namun Reiji Sugimoto menjelaskan jika mereka semua tak perlu khawatir lagi, karena raid Pulau Jeju sudah selesai saat ini. Tentu hal itu membuat Minoru sangatlah terkejut, karena sangat tak dapat dipercaya ada manusia yang dapat melawan monster mengerikan itu. Namun kabar itu didapatkan dari pihak Korea dan hal itu sudah valid terverifikasi kebenarannya. Dalam hati Sugimoto, dia mengingat percakapan sebelumnya dengan Goto. Jika ada hunter kuat dari Korea yang baru dia ketahui, dan nama hunter itu adalah Sung Jinwoo. Mereka tak bisa bersantai-santai saat ini, karena masih banyak sisa-sisa monster semut yang berterbangan saat ini. Maka semua diperintahkan untuk bersiap menghadapi sisa monster semut yang ada. Di dalam sarang nampak Jinwoo dan para shadow-nya sedang bersih-bersih. Ternyata dengan menghancurkan telur-telur di sana membuat Jinwoo juga mendapatkan XP. Jinwoo sangat beruntung dengan hal tersebut. Saat membuka inventorinya, dia baru mengingat jika ada sebuah item yang cukup menarik. Itu adalah pedang besar yang sebelumnya digunakan oleh Raja Iblis Baran. Akhirnya tak ingin membuang-buang item bagus, maka Jinwoo pun ingin mencoba pedang tersebut. Nampak jika tebasan dari pedang itu sangatlah luar biasa. Setiap tebasannya dapat memunculkan petir yang sangat luar biasa kuat. Tentu Jinwoo sangat menyayangkan pedang tersebut jika terus-terusan dibiarkan di dalam inventorinya saja. Di suatu tempat seseorang sedang memperhatikan video pertarungan Sung Jinwoo dengan monster semut yang sangat kuat sebelumnya. Beberapa orang di sana menilai pertarungan tersebut, dan mereka sampai tak sadar jika mereka saat ini telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat video tersebut hingga larut pagi. Diketahui jika salah satu petinggi itu bernama David Brennan. Dia adalah direktur dari manajemen hunter Amerika. Mereka berdiskusi tentang hunter yang mereka saksikan saat ini. Jika hunter itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa hebat dengan bisa mengendalikan ratusan makhluk sekaligus. Sangat disayangkan jika hunter sehebat itu tinggal di suatu negara kecil seperti Korea. Maka mereka berniat untuk merekrutnya. Dan diketahui pula jika insiden ledakan dan kebakaran di kantor Asosiasi Hunter Amerika beberapa bulan yang lalu disebabkan oleh hunter misterius Sung In-wan melawan Wang Dongsu. Dia ditangkap hidup-hidup sebelumnya oleh hunter rank A bernama James di gate rank A yang berada di wilayah Amerika bagian timur. Mereka tak bisa memastikan jika Sung In-wan adalah monster atau manusia. Namun dirinya bersikeras jika dia adalah seorang manusia dan berasal dari Korea. Dan setelah mereka menelusuri seluk-beluk dari orang tersebut, ternyata dia adalah ayah dari hunter Sung Jinwoo. Tentu informasi itu hanya dimiliki oleh pihak Amerika saja, dan negara lain tak akan tahu tentang informasi penting tersebut. Jadi hal ini adalah kesempatan langka yang didapatkan oleh pihak mereka. Mengingat hubungan baik dengan pihak Korea, maka David berkata, jika sebenarnya tak etis mereka mengambil salah satu hunter yang es dari Korea lagi setelah hunter Wang Dongsu. Namun dengan apa yang saat ini telah disaksikan, maka dia menanyakan pada orang kepercayaannya itu, apakah dia mampu membawa Sung Jinwoo ke Amerika. Kembali ke Sung Jinwoo yang sedang bersih-bersih di ruangan bos. Diketahui saat ini Sung Jinwoo telah mendapatkan level 100 setelah melakukan bersih-bersih di tempat ini. Sung Jinwoo pun menghampiri mayat dari sang monster semut tersebut. Lalu dia pun berkata, "Bangkitlah." Tiba-tiba suasana menjadi sangat gelap, bahkan Jinwoo sampai tak bisa melihat area sekitar karena tertutupi oleh kegelapan yang sangat pekat. Jinwoo pun mengira jika skill ekstraksinya itu gagal, karena terjadi suatu hal yang tak seperti biasa. Namun setelah beberapa saat ternyata keadaan kembali normal, dan ternyata skillnya sukses dilakukan saat ini. Nampaklah sosok yang terlihat sangat berbeda dengan shadow lainnya milik Sung Jinwoo. Dengan aura yang sangat pekat dan kuat terlihatlah sosok monster semut yang sangat mengerikan sebelumnya. Dan sosok itu saat ini menjadi bawahan dari Sun Shadow Monarch Sung Jinwoo. Shadow tersebut memiliki rank general, dan itu baru pertama kali Sung Jinwoo lihat sebelumnya. Bersujudlah dia di depan Sung Jinwoo, dan akhirnya duet maut di masa depan pun tercipta.